beribadah pada waktu yang dilalaikan orang, maka kualitasnya tinggi dan balasannya besar. Mana waktu yang dilalaikan orang? Tengah malam, semua orang tertidur, terlelap. Maka pada saat waktu dilalaikan orang, ada hamba Allah, wan nasu niyam, pada saat manusia sedang tertidur, dia melaksanakan ibadah kepada Allah, tahajud. Itulah mengapa pahala tahajud itu besar, karena waktu yang dilalaikan. Dan ada satu bulan yang dilalaikan orang, tapi hamba Allah justru menyibukkan diri dengan ibadah. Bulan itu bernama bulan Sya'ban, bulan yang bercabang keberkahan, bulan yang petani mulai turun ke kaki bukit, bulan yang dilupakan. Tapi ada orang yang tidak pernah melupakan Allah, karena pada hakikatnya semua hari sama, semua bulan sama. Hanya saja Allah melebihkan satu di antara yang lain, supaya orang beriman berlomba-lomba. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Pada kemuliaan itu orang-orang beriman berlomba untuk mencari kemuliaan yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa terasa hari ini hari yang disebut sebagai Sayyidul Ayyam, pemimpinnya hari Jumat, dan kita sedang berada pada bulan yang mulia. Sampai suatu ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kami tidak pernah melihat engkau melaksanakan puasa sebanyak bulan ini. Di samping di luar Ramadan, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, inilah engkau ibadah paling banyak." Lalu kemudian apa jawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? "Dzaka syahrun," itulah bulan, yaghfulu anhu katsirum minan nas, bulan yang banyak dilupakan, dilalaikan orang. Kenapa orang melalaikan bulan Sya'ban? Karena bulan Rajab salah satu dari bulan haram. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Lalu ada satu bulan yang terpisah, itulah dia bulan Rajab. Sedangkan bulan Ramadan bulan yang dimuliakan orang, karena di dalamnya lailatun khairum min alfi syahrin, ada satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Ada bulan di antara dua bulan mulia, di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Dzaka syahrun, itulah bulan yaghfulu anhu katsirun minan nas, yang banyak dilupakan, dilalaikan orang. Beribadah pada waktu yang dilalaikan orang, maka kualitasnya tinggi dan balasannya besar. Mana waktu yang dilalaikan orang? Tengah malam, semua orang tertidur, terlelap. Maka pada saat waktu dilalaikan orang, ada hamba Allah, wan nasu niyam, pada saat manusia sedang tertidur, dia melaksanakan ibadah kepada Allah, tahajud. Itulah mengapa pahala tahajud itu besar, karena waktu yang dilalaikan. Dan ada satu bulan yang dilalaikan orang, tapi hamba Allah justru menyibukkan diri dengan ibadah. Bulan itu bernama bulan Sya'ban, bulan yang bercabang keberkahan, bulan yang petani mulai turun ke kaki bukit, bulan yang dilupakan. Tapi ada orang yang tidak pernah melupakan Allah, karena pada hakikatnya semua hari sama, semua bulan sama. Hanya saja Allah melebihkan satu di antara yang lain, supaya orang beriman berlomba-lomba. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Pada kemuliaan itu orang-orang beriman berlomba untuk mencari kemuliaan yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu Sya'bana kullahu, Nabi melaksanakan bulan Sya'ban ini puasa kullahu, semuanya. Pendapat yang pertama mengatakan makna kullahu adalah mu'azamahu, bukan satu bulan penuh, tapi hampir keseluruhan. 27, 28, 29. Sampai-sampai Sayyidatuna Aisyah tidak bisa membedakan, padahal suaminya serumah dengannya. Dan Sayyidatuna Aisyah adalah ummul mukminin, ibunya orang beriman, istri Nabi Muhammad SAW. Aku sangka dia tidak berpuasa, ternyata dia berpuasa. Aku sangka dia tidak berpuasa, ternyata ia sedang berpuasa.
Istri sendiri pun tidak tahu bahwa suaminya sedang berpuasa. Begitulah hebatnya puasa Nabi Muhammad SAW pada bulan Sya'ban. Pendapat yang pertama mengatakan makna kullahu, sebagian besar hari-harinya diisi dengan puasa. Pendapat yang kedua mengatakan makna kullahu, memang Nabi Muhammad SAW pernah melaksanakan puasa di bulan Sya'ban full 1 bulan, tapi tidak setiap tahun. Pernah beberapa tahun, karena Nabi menjalani puasa di kota Al-Madinah Al-Munawwarah itu dari mulai awal hijrah sampailah beliau meninggal dunia pada tahun 11 bulan Rabiul Awal, dan beberapa kali melewati bulan Sya'ban, dan pernah bulan Sya'ban itu beliau laksanakan puasa penuh 30 hari. Jadi kalau ada orang yang berpuasa penuh 30 hari di bulan Sya'ban, maka perbuatannya itu sunnah, karena pernah dilaksanakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa puasa? Karena puasa adalah ibadah yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. As-saumu li, puasa itu untukku, kata Allah. Semua yang dinisbatkan kepada Allah, walaupun dia rendah hina menjadi mulia. Hamba bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Ketika hamba itu dinisbatkan kepada Allah, dia menjadi mulia. Abdullah, maka Nabi Isa disebut Abdullah, hamba Allah. Nabi Muhammad SAW disebut hamba Allah. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Subhanalladzi asra bi'abdihi, maha suci Allah yang sudah memperjalankan hambanya. Rumah menjadi mulia ketika dinisbatkan kepada Allah. Rumah baitun, rumah Allah, baitullah, bukan berarti Allah berdiam di dalam rumah. Allah tidak bertempat. Tempat itu datang belakangan. Allah sudah ada sebelum waktu dan tempat itu ada. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa Allah memiliki tempat, berarti Allah berubah. Yang sebelumnya tempat tidak ada lalu dia bertempat kepada tempat yang ada. Allah sudah ada sebelum waktu dan tempat itu ada, dan dia ada seperti sedia kala. Dia tidak berpindah. Itulah maka dalam akidah Imam Abil Hasan Al-Asy'ari dibahas wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis. Allah tidak sama dengan makhluk, dia tidak bertempat. Jadi makna baitullah bukan berarti Allah berdiam dalam rumah. Makna baitullah, Allah memuliakan bulan itu, maka dinisbatkan kepada namanya Baitullah. Lalu bulan diisi dengan ibadah yang dinisbatkan kepada Allah. Ibadah itu bernama puasa. Kenapa puasa itu lebih mulia daripada yang lain? Allah tidak makan, Allah tidak minum, Allah tidak berhubungan kelamin, Allah tidak berkeluarga. Maka pada saat berpuasa, orang sedang berakhlak dengan akhlak Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat berpuasa, puasa adalah ibadah yang paling minim riaknya. Sholat dilihat oleh orang. Melaksanakan haji, satu kampung mengantar ke airport. Melaksanakan puasa, yang tahu hanya seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah mengapa bulan yang baik diisi dengan ibadah yang terbaik. Bersyukurlah saudara-saudara kaum muslimin muslimat yang diberikan Allah kekuatan untuk melaksanakan puasa. Tapi jangan membatasi amal hanya dari satu pintu saja. Udkhulu min abwabin mutafarriqah, masuk dalam pintu-pintu yang banyak. Ada orang yang masuk ke dalam surga itu melalui babur rayyan, la yadkhuluhu illa shaim. Tidak ada yang memasukinya kecuali orang yang rajin berpuasa. Tapi ada orang yang tidak mampu berpuasa, orang yang pekerja keras, pekerja berat, yang tidak bisa melaksanakan puasa. Kalau dia berpuasa, anak istrinya tidak makan. Ada orang yang musafir, ada orang yang lemah, tua renta, anak kecil, dan saudara-saudara kita yang dalam keadaan kekurangan fisik, dalam keadaan sakit. Allah Ta'ala Maha Kasih dan Sayang. Yang tidak bisa berpuasa, maka di bulan Sya'ban ditingkatkan dengan memperbanyak solat sunnat. Man shalla isnatai asyarata raka'ah, siapa yang solat 12 rakaat fil yaumi wal lailah, sehari semalam,
bunya lahu bihinna baitun fil jannah, dibangunkan untuknya satu tempat di dalam surga. 12 rakaat dijelaskan dalam kitab Sunan At-Tirmidzi, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Itulah yang disebut dengan sholat sunnat rawatib. Yang selama ini sudah melaksanakan insyaallah istiqamah, yang belum memulai, menunggu momentum, inilah masanya kita membiasakan diri untuk melaksanakan sholat sunnat rawatib. Idza dakhala ahadukumul masjidah, kalau kamu masuk masjid, fala yajlis hatta yusalli rak'ataini, sholat sunat 2 rakaat. Ketika Nabi Muhammad SAW sedang menyampaikan khutbah, ada seorang laki-laki yang masuk ke dalam masjid. Nabi mengatakan, qum, berdirilah engkau melaksanakan sholat. Sebagian ulama berpendapat sholatnya itu adalah sholat sunat tahiyatul masjid. Kita selalu mendefinisikan dilaksanakan berpahala, tidak dilaksanakan tidak apa-apa. Akhirnya kita tidak melaksanakan sholat sunat, padahal sholat sunat adalah bekal kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat sunat tidak lama. Takbiratul ihram, iftitah, fatihah, ayat, ruku, i'tidal, sujud, duduk anda tersujud dan sujud dengan bacaan yang pelan, tidak terlampau cepat, tidak terlampau pelan, 1 menit. Sehingga kalau ada orang yang sholat 2 rakaat 2 sampai 3 menit, yang mengatakan lama itu alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah, yang pertama kali nanti dihitung dari seorang hamba salatuhu, salatnya. Dan ketika salat fardunya itu kurang khusyuk, ketika salat fardunya itu kurang tumakninah, lalu bagaimana? Unzuru, perhatikan, hal li 'abdi min tatawwu'in, apakah hambaku itu banyak salat sunnatnya. Salat sunat tidak menutupi salat wajib, karena salat wajib tidak bisa ditebus kecuali dengan salat wajib itu sendiri. La kafarata laha illa dzalik, tidak ada yang bisa menembus salat kecuali salat. Salat sunat itu hanya menutupi kekurangan khusyuknya, kekurangan wajibnya, kekurangan sunatnya, kekurangan ingatannya, kekurangan kesadarannya. Karena kita penuh dengan kekurangan, maka kita pandang sholat sunat itu melengkapi, menyempurnakan kekurangan-kekurangan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tidak semua saudara kita mampu melaksanakan sholat sunat, karena lelah, karena aktivitas yang penuh, karena musafir, karena sakit. Maka masih ada lagi ibadah meningkatkan bacaan Al-Quran. Alladzi yaqra'ul Quran, orang-orang yang membaca Al-Quran wa yatata'ta, dia merasa sulit karena dia terbata-bata baru belajar. Maka kata Nabi Muhammad SAW, lahu ajrani, dia dapat 2 pahala. Pahala yang pertama karena pahala membaca Al-Quran, pahala yang kedua karena dia mampu melawan keterbatasannya, melawan rasa malasnya, melawan rasa letihnya, melawan ketidakmauannya. Maka Allah memberikan dia balasan. Al-mahiru bil Quran, orang yang menghafal Quran, ahli Al-Quran, ma'as safaratil kiramil bararah, kalau dia mati menghadap Allah, meninggal dunia, dia akan dibangkitkan bersama para malaikat. Mereka adalah guru-guru kita, para kiai, para ajengan, para habaib, para alim, para ulama. Sedangkan kita manusia biasa, di antara yang menemani kita, yauma yafirrul mar'u min akhihi, saudara kandung pun akan lari dari saudaranya, wa ummihi wa abih, ibu kandung akan lari, ayah kandung akan lari, wa sahibatihi wa banih, suami, istri, anak-anak tidak lagi bisa saling tolong menolong. Siapa yang akan menolong kita? Iqra'ul Quran, baca Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, Quran akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabi, memberikan syafaat kepada orang-orang yang membacanya.